Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saya Jumroni dari SD Negeri 2 Sarimulyo. Saya Ulfi Astri Sundari dari SD Negeri 2 Pelem. Saya Lisa Latifah Hanum dari SDN 1 Manggung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ju. Bagaimana kabarnya Bu Ulfi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Ju. Ya. Kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya, untuk supervisi akademik. Di dalam coaching ini nanti ada 3 tahapan ya, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Jadi nanti di tahapan pra-observasi ini saya nanti akan menanyakan kepada Ibu Ulfi tentang kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini. Kemudian pada pelaksanaan observasi nanti yang mana saya akan mengamati kegiatan Ibu dalam melakukan kegiatan coaching pada hari ini yang akan dilakukan dari itu dengan coaching ya. Kemudian pada pasca observasi nanti yang mana itu nanti akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada saat proses coaching dengan coaching serta kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Pertama-tama saya akan melakukan rubrik penilaian dulu ya Bu ya. Jadi hal ini dilakukan untuk melihat apakah coaching yang dilakukan nanti sudah sesuai dengan tahapannya alur kita atau belum. Kemudian nanti Ibu akan hadir sepenuhnya lalu memberikan pertanyaan berikut untuk coaching, kemudian bagaimana si coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu saya ingatkan ya Bu ya, untuk coaching pada hari ini nanti silakan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah itu Bu. Kemudian yang akan saya tanyakan tentang kompetensi apa saja sih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan buat Bapak. Kemudian indikator apa yang nanti akan yang dapat menunjukkan terhadap pilihan kompetensi itu tadi? Tentu saja coaching nanti bisa menggali atau menemukan potensi dirinya dan bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan coaching tersebut. Nah itu, terima kasih. Itu untuk sekian untuk pra-observasi pada siang hari ini. Nanti selanjutnya saya akan melaksanakan tugas sebagai coach pada coaching. Kemudian Bu, terima kasih. Silakan dimulai sedikit berjalan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Ulfi. Gimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Bu Ulfi terus pundi? Alhamdulillah sehat juga Bu Nisa. Kemarin kan Bu Nisa menghubungi saya nih, katanya ada yang mau diomongin gitu ya. Apa nih yang mau diomongin Bu Nisa? Sebelumnya terima kasih dulu sama Bu Ulfi karena sudah meluangkan waktunya untuk saya nih. Mau saya ajak curhat Bu, ngobrol-ngobrol. Bu Ulfi longgar gini nih. Longgar untuk Bu Nisa. Terima kasih. Begini Bu Ulfi, saya itu punya keresahan, punya kayak unek-unek gitu loh yang belum terpecahkan gitu. Tentang murid saya Bu, itu di kelas itu paling tertinggal untuk kemampuan membacanya, belum bisa membaca. Oh, jadi Bu Nisa itu punya unek-unek karena muridnya tadi belum bisa baca sehingga tertinggal dengan temannya gitu ya. Betul Bu. Oke, nanti saya bisa tahu nggak apa-apa ya Bu? Iya. Oke. Jadi apa nih yang Bu Nisa harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya berharap setelah saya curhat, setelah saya bercerita sama Bu Ulfi ini, nanti saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya ini yang saya rasakan ini Bu Ulfi. Oke, kalau begitu Ibu yang mau saya tanyakan pertama, kalau dari keluarganya murid itu sendiri bagaimana Bu? Untuk latar belakang keluarga ini
Pertama dia itu anak tunggal, sementara ayah ibunya itu sekolah tidak lanjut atau tidak lulus seperti itu. Jadi untuk perhatian secara akademik kurang. Nah, terus dari kesibukan kerja orang tuanya itu buruh tani, jadi buruh tani itu yang pergi ke beda-beda tempat. Berangkatnya itu sudah setelah subuh itu, si anak mungkin belum bangun, terus yang di drop pakai mobil nanti ke sawah mana seperti itu. Untuk pulangnya juga sudah maghrib seperti itu. Terus dari latar belakang keluarganya seperti itu. Jadi kedua orang tuanya sibuk gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kedua orang tuanya sibuk, anak ini belajar di rumahnya bagaimana ini Bu? Bukunya masih halus Bu Lili. Saya sampai bingung, masih halus karena tidak pernah dibuka. Ada tugas nggak pernah dikerjakan. Pelajaran di sekolah juga nggak pernah diulang di rumah, nggak pernah, karena memang perhatian orang tuanya memang kurang. Sudah karena capek gitu kan, sudah terlalu capek untuk mengajari anaknya sendiri juga capek Bu, karena capek bermain seperti itu, jadinya ya tidak tuntas untuk belajarnya. Seperti itu ya Bu Nisa. Nah kalau menurut Ibu Nisa nih, dengan keadaan anak yang seperti itu tadi, menurut Bu Nisa apa nih yang harus Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut itu apa? Kalau menurut saya harus ada treatment khusus atau bimbingan khusus nih Bu terhadap anak ini, karena memang jangankan membaca, tahu huruf saja nggak tahu Bu, ABC itu saja nggak hafal-hafal. Nah itu jadi harus ada bimbingan khusus untuk anak ini. Jadi menurut Bu Nisa harus ada bimbingan khusus. Iya. Oke. Menurut Bu Nisa bimbingan khusus yang seperti apa gitu yang akan Bu Nisa lakukan? Kalau saya itu berencana, pertamanya saya harus berkolaborasi dulu dengan orang tuanya. Jadi tidak bisa saya sendiri serta-merta cuma gurunya, itu nggak bisa. Kalau di sekolah dipelajari tapi di rumah tidak, kan nanti juga seperti itu Bu. Bukunya masih halus, masih seperti itu. Nah, rencana saya yang pertama kolaborasi dengan orang tuanya. Lalu yang kedua untuk si anak ini nanti ada jam tambahan gitu tersendiri gitu Bu untuk si anak. Tadi Bu Nisa mengatakan akan ada kolaborasi dengan orang tua gitu. Nah, kolaborasi dengan orang tua ini seperti apa Bu Nisa ini? Untuk kolaborasinya nanti saya harapkan saya bisa datang ke rumahnya untuk sowan begitu, untuk menceritakan perkembangan anak. Tapi kalau memang untuk plan B, misalkan nanti memang orang tuanya kan sibuk banget tuh Bu. Jadi kalau saya ke sana kemungkinan ya nggak ada di rumah. Jadi nanti untuk plan B kemungkinan saya meminta orang tuanya perwakilan lah seperti itu untuk tindak ke sekolah. Nanti kita berbincang tentang perkembangan si anak ini seperti itu, kalau ada kendala dalam hal membaca. Ibu bisa berencana untuk memanggil orang ke sekolah. Iya. Oke. Jadi kapan ini Bu Nisa akan melakukan atau action dari rencana itu tadi? Secepatnya Bu ini nanti kalau misalkan ini saya sudah deal untuk langkah-langkah saya, nanti akan segera saya laksanakan dalam minggu ini. Kalau memang tidak bisa nanti ya mepetnya minggu depan insya Allah. Nah selain itu Bu Nisa, apa lagi yang bisa Bu Nisa lakukan? Misalnya dalam dukungan seperti apa gitu yang ada di sekolah terhadap rencana Bu Nisa tadi? Karena memang di sekolah itu kan untuk yang utama kan sama kepala sekolah. Jadi mau tidak mau ya memang yang utama saya harus konsultasi dulu sama Bu Kepala, karena terkait untuk meminta orang tua datang ke sekolah itu kan harus seizin kepala sekolah. Lalu saya dalam memberikan jam tambahan ke murid itu kan juga bertempat di sekolah, jadi saya juga harus matur ke Bu Kepala seperti itu. Lalu yang selanjutnya dukungan dari teman sejawat. Siapa tahu loh Bu, kan masalah ini kan bukan hanya saya yang menghadapi, nanti kan untuk bisa sharing gitu dengan teman sejawat. Lalu yang ketiga terutama dukungan ya itu tadi dari orang tua murid itu tadi. Jadi saling kolaborasi kerjasama antara di sekolah dilanjutkan di rumah seperti itu selanjutnya. Lalu yang terakhir itu nanti ada si anak ini
diberikan jam tambahan, itu tadi kan juga termasuk dukungan jika anaknya hadir mau semangat seperti itu. Nah nanti kalau misalkan di rumah itu orang tuanya nggak bisa apa namanya belajari, kan nanti bisa misalkan apa ya dicari solusi untuk yang les apa gimana. Dan rencananya rencana Bu Nisa tadi menurut saya luar biasa ya Bu Nisa ya. Jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan ya Bu Nisa, tadi Bu Nisa yang akan Bu Nisa lakukan itu yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua diskusi dengan rekan sejawat, kemudian memberikan jam tambahan juga, dan akan berkomunikasi dengan orang tua, kemudian juga kalau misalnya orang tua tidak bisa bimbing sendiri, mengusulkan untuk ada les gitu ya. Oke Bu Nisa, masih ada lagi yang mau dibicarakan Bu Nisa? Sementara ini sudah. Jadi Bu Nisa, dari percakapan kita yang singkat ini siang hari ini, apa yang sudah Bu Nisa dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi untuk langkah-langkah saya konkretnya nanti seperti apa Bu Ulfi. Saya harapkan solusi-solusi ini membantu saya dan juga bisa membantu rekan sejawat nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Ulfi. Sama-sama Bu Nisa. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Nisa ini setelah kita ngobrol ini Bu Nisa? Lega Bu. Lega karena obrolan kita itu memang bermanfaat dan insya Allah ini solusi-solusi saya ini malah nanti jadi tambah saya semangat untuk melakukannya. Pokoknya terima kasih sudah menjadi teman curhat saya, cerita saya sampai menemukan solusi. Terima kasih atas waktunya, seperti itu. Sama Bu Nisa. Nah, ini Bu Nisa, kalau misalnya saya ingin tahu nih nanti perkembangan dari rencana jenengan dan juga mungkin masih ada hambatan-hambatan apa gitu, masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nisa? Bisa banget Bu Ulfi. Nanti setelah saya lakukan langkah-langkah ini nanti, kalau sudah selesai saya bisa WA Bu Ulfi atau saya temui di kantornya Bu Ulfi. Pas Bu Ulfi jam longgar nanti kita bisa cerita lagi, saya ceritakan juga perkembangan langkah-langkahnya yang saya ambil ini tadi bagaimana. Oke, siap Bu Nisa. Jadi sampai ketemu lagi di minggu berikutnya setelah dengan tadi beraksi gitu ya. Yes, siap. Terima kasih Bu Nisa. Saya tunggu kabar-kabarnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ulfi. Terima kasih Bu Ulfi atas kegiatan coachingnya pada hari ini. Sebelum penutupan Bu Ulfi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya terkait dengan coaching Bu Ulfi pada siang hari ini. Siap ya Bu Ulfi ya? Siap. Ya, yang pertama saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bu Ulfi tentang kegiatan coaching yang sudah Bu Ulfi lalui pada siang hari ini. Alhamdulillah menurut saya percakapan tadi sudah baik. Percakapan yang saya lakukan dengan Ibu Nisa tadi sudah sesuai dengan indikator, dan coach juga sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Oh iya, berarti tadi ada beberapa indikator sudah Ibu capai ya Bu Ulfi ya? Iya. Kemudian pada kegiatan tadi berarti apa saja Bu tadi yang indikator yang sudah tercapai tadi? Iya, dalam proses coaching tadi sudah tercapai sesuai dengan alur kita Bapak. Jadi saya tadi juga sudah menanyakan dari tujuan, kemudian menggali atau mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi beserta dengan tanggung jawab, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Baik Bu. Kemudian ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya Bu ya. Oke, yang pertama tadi Bu Ulfi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, sudah sangat lancar, kemudian alur ceritanya juga sudah terpenuhi, jadi sudah sesuai, sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Anissa, sehingga Ibu Anissa bisa menemukan solusinya yang terbaik. Iya, terima kasih atas apresiasinya Bapak. Jadi alhamdulillah tadi bisa sudah berhasil menemukan solusinya, dan di sini nanti juga saya akan meningkatkan kompetensi saya yang lain, yaitu mendengarkan aktif Bapak. Iya. Kemudian
Lalu setelah diskusi ini ya Bu ya, kemudian apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan berlatih kembali untuk meningkatkan kompetensi saya tersebut. Kira-kira dalam mengembangkan kompetensi ini Ibu memerlukan bantuan siapa saja Bu? Saya akan meminta bantuan pihak-pihak terkait, yaitu kepala sekolah dan juga mahasiswa. Kapan bisa dilakukan sama Ibu? Insya Allah minggu depan sudah siap. Baik, berarti nanti Ibu nanti akan melaksanakan hal ini dengan beberapa teman sahabat Ibu ya. Kemudian baik Bu, ini semoga dengan adanya coaching ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian untuk kegiatan pasca observasi, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfi. Bagaimana kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Ulfi. Pripun? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk secara akademik, dan dalam kegiatan coaching nanti ada 3 tahapan ya, Ibu. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, di tahapan pra-observasi nanti saya akan menanyakan pada Ibu Nisa tentang kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada tahap ini. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu Nisa lakukan. Kemudian pada pasca observasi, saya dan Ibu Nisa akan melakukan refleksi apa yang sudah dikembangkan pada saat proses coaching, serta kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan pada coaching selanjutnya. Bisa, pertama-tama saya akan melakukan rubrik penilaian dulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah coaching yang dilakukan ini nanti sudah sesuai atau belum dengan alur data. Nanti Ibu akan hadir sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan di kelompok untuk coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Dan perlu diingat ya Bu, bahwa dalam coaching ini nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sekarang saya akan menanyakan kepada Ibu Nisa, yaitu tentang kompetensi apa sih yang mau Ibu Nisa kembangkan dari coaching ini? Yang akan dikembangkan nanti itu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Kira-kira indikator apa nih yang bisa nanti dilihat atau dinilai dari ketercapaian itu kan? Nanti itu akan menjadi tentang indikator, yaitu coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah-masalah dan dari potensi dirinya coaching. Nah sekian untuk observasi. Selanjutnya silakan Ibu nanti melakukan coaching. Kemudian saya akan mengamati itu ya Bu ya. Jadi monggo bisa dimulai Bu. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum Mbak Ju. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Pak Ju? Alhamdulillah baik, tapi masih ada sedikit ganjalan, ada sedikit permasalahan yang akan saya sampaikan ke Ibu Anissa siang hari ini. Nggih. Jadi ada keresahan gitu nggih, ya. Oke, ini nanti sambil saya catat nih Pak Ju untuk menemukan apa ya poin-poin yang baik Pak Ju. Ini nih saya mau tanya dulu, apa yang mau diobrolkan Pak Ju? Iya, oh ini Bu, saya akan ada sedikit yang mengganjal dalam diri saya nanti. Ini nanti akan saya sampaikan ke Ibu Nisa ini berkaitan dengan murid saya. Jadi murid saya ini dalam pembelajaran itu, ketika ada pembelajaran kelompok itu, dia tidak ikut bersama menjadi satu kelompok dengan teman yang lainnya. Jadi dia biasanya dalam kegiatan kelompok itu dia sukanya malah mengumpulkan tugasnya secara mandiri. Jadi kan tidak pernah ada kerjasama dengan teman-teman dengan satu kelasnya. Bisa kerja kelompok itu malah individual sendiri. Jadi tipe anak ini tuh individual gitu ya Pak Ju. Kira-kira seperti itu. Nah Pak Ju, ini nanti kan kita akan melewati obrolan-obrolan nih. Apa sih tujuan atau harapan Pak Ju dari obrolan kita? Ya, tujuan saya supaya menjadi permasalahan ini dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Siap. Bismillah, semoga nanti ada solusi yang bisa dilakukan Pak. Nah Pak Ju, bisa nggak Pak Ju ceritakan gitu
sebenarnya bagaimana sih anak ini di dalam kelas? Iya, kalau sebenarnya anak di dalam kelas itu untuk pembelajarannya, untuk kemampuannya akademik sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, karena saya dari beberapa nilai yang sudah dia dapatkan itu cenderung di atas rata-rata dari teman-temannya juga sebenarnya. Ya, tetapi masalahnya di dalam kelompok itu kadang dia itu tidak ikut jadi satu kelompok dengan teman yang lainnya, tapi kadang dia malah melaksanakan tugasnya atau mengerjakan tugasnya itu dari tugasnya hasil dari dia sendiri, bukan dari kerja sama kelompok seperti itu. Nah, jadi apa-apa itu kayak lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Jun, penyebabnya apa toh si anak itu kok bisa seperti ini? Iya. Kalau menurut asumsi saya ya Bu ya, ini saya lihat anak itu cenderung seperti itu karena dia merasa kurang percaya diri ya, karena kurang pede sehingga dia tidak bisa bergaul, bersosialisasi dengan temannya untuk bersama dalam kelompoknya. Seperti itu menurut saya. Nah, apakah selama ini Pak Jumroni itu sudah pernah melakukan treatment khusus atau cara-cara apa ya untuk menangani anak ini? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal ya, sudah. Seperti apa nih Pak Jum? Contohnya saya kadang menegur secara langsung kepada anak tersebut. Jadi anak tadi saya tegur, saya ajak untuk bisa bergabung berkelompok dengan temannya seperti itu, supaya nanti sosialisasi dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan dalam kegiatan kelompok seperti itu. Jadi sudah ditegur ya, sudah. Dari yang disampaikan Pak Jum tadi itu kira-kira nih apa yang bisa dilakukan Pak Jum selanjutnya? Nanti karena saya sudah menegurnya secara langsung ya, dan itu juga cenderung keberhasilannya menurut saya masih kurang Bu. Nanti mungkin pada suatu saat nanti saya akan mengajak murid itu untuk secara langsung face to face seperti itu. Nanti saya akan gali masalahnya yang ada dalam dirinya yang sebenarnya seperti apa, supaya nanti dapat mengatasi masalah ini dengan baik seperti itu. Nah, dari langkah-langkah Pak Jum tadi itu pasti ada dong ya titik utama atau poin yang mau lebih mungkin untuk dilakukan. Nah, kira-kira itu yang mana yang ditekankan Pak Jum? Ya itu tadi Bu, yang akan saya laksanakan ya itu tadi. Jadi nanti selain itu saya juga akan melaksanakan yang namanya selain face to face tadi, nanti saya juga akan melaksanakan kegiatan ini. Saya mengutamakan dengan mungkin bisa mengajak keluarganya, mungkin di rumahnya mungkin nanti dapat saya gali permasalahannya, mungkin di rumah ada sesuatu yang mungkin saya belum ketahui dari situ, sehingga nanti kalau saya bertemu dengan keluarganya nanti saya dapat mencari titik temu apa sih masalah sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak bisa bekerja sama dengan kelompok atau dengan murid-murid yang lain seperti itu. Langkahnya Pak Jum memang hebat ini. Nah, ya baik secara tadi baik face to face juga ada kolaborasi nih dengan orang tuanya. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Jum, dari langkah-langkahnya Pak Jum itu tadi, kira-kira kapan nih Pak Jum akan melakukannya? Waktunya kapan gitu? Kalau menurut saya akan secepatnya saya lakukan setelah kita laksanakan pada siang hari ini. Nanti setelah masuk dalam belajar nanti akan saya laksanakan apa yang menjadi rencana saya, tujuan saya untuk permasalahan ini. Eksekusi langsung gitu ya, langsung begitu nemu solusi langsung ya. Nah, baik Pak Jum, dari ini tadi bisa saya simpulkan deh kalau Pak Jum itu titik beratnya nanti akan mengajak siswa ini tadi itu face to face, bertemu langsung, berbicara dari hati ke hati, jadi untuk menemukan masalah dari anak tersebut, betul gitu. Nah, Pak Jum, apakah ada lagi kayak keresahan atau yang perlu dibicarakan dulu Pak Jum? Ya, saya kira ya itu
untuk permasalahan yang lain sudah apa sedikit gambaran untuk saya laksanakan nanti. Cuman kan memang dari beberapa hal tadi yang memang yang mungkin saya lakukan untuk dalam waktu dekat tadi ya hanya sementara untuk tes tadi. Jadi sebenarnya dapat saya laksanakan dengan baik secepatnya seperti itu. Iya, baik. Eksekusi langsung Iya, untuk betul. ke anak tersebut. Iya. Nah, dari obrolan kita ini tadi, Pak Jun, apa yang didapatkan Pak Jun? Ya, oh saya sudah merasa ini tuh merasa tenang sekarang, sudah mulai ada gambaran dari beberapa hal terhadap apa yang sudah kita bicarakan tadi. Saya sudah menemukan solusi yang menurut saya itu terbaik untuk apa yang sudah saya rasakan pada sebelum kita melaksanakan pembicaraan pada siang hari. Jadi boleh dong saya tahu perasaannya Pak Jun sekarang Iya, bagaimana? saya sekarang udah plong, udah merasa senang, sudah merasa ada semangat lagi supaya nanti dapat anak nanti ya benar-benar dapat permasalahan nanti dapat terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke. Pak Jun, boleh nggak nih? Kan nanti Pak Jun ini kan mau langsung eksekusi nih ya. Iya. Nah, nanti next misalkan besok atau kapan lah Pak Jun waktu longgar gitu, bisa nggak ya saya maksudnya tanya perkembangannya, siap Bu, terima kasih berhasil atau sekali. tidaknya, wonten. Terima Jadi kasih. pengen tahu, siapa tahu kan ya nanti bisa di apa ya, ada murid saya juga yang murid itu kan bisa nanti dilakukan. Sangat senang saya nanti ketika Ibu Anissa dapat berbicara lagi dengan saya sehingga nanti apa yang menjadi perkembangan dari rencana saya nanti dapat kita diskusi lagi dengan lebih baik lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Jun kalau Jadi gitu. sama-sama Bu, jadi saya terima kasih. Sami-sami, sampai ketemu lagi. Iya. Oke, Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kegiatan coachingnya ya Bu Nisa. Ya, sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu Nisa ya Bu. Pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sudah lega Bu. Percakapan saya dengan coach tadi, saya bersama Pak Jun itu sudah sesuai indikatornya. Pak Jun sudah bisa menemukan solusi dari masalah-masalah itu dan itu ditemukan dengan dari dirinya Pak Jun sendiri seperti itu. Berarti apa saja ini yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Terlaksananya sudah sesuai dengan alur tirta Bu, baik dari tujuan, dari identifikasi, lalu dari rencana aksinya, serta tanggung jawabnya. Semuanya sudah terlaksana Ibu dan coach sudah bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, saya akan menyampaikan dari hasil observasi tadi saya ya. Yang pertama, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian juga sudah sesuai dengan alur kita. Bu Nisa sudah menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach tadi bisa menemukan solusinya. Oke, terima kasih Bu Ulfi atas apresiasinya terhadap saya. Alhamdulillah kalau sudah sesuai Bu ya. Tapi saya tetap Bu pengen selalu mengembangkan kompetensi dengan lebih lagi. Jadi setelah diskusi ini apa yang Ibu bisa lakukan? Saya akan berlatih kembali Bu untuk memperdalam kompetensi saya, yaitu ingin mendengarkan lebih aktif lagi. Nah, kira-kira dalam mengembangkan kompetensi ini, Ibu memerlukan bantuan dari pihak lain kah? Kemudian jika memerlukan dari pihak lain, siapa yang kira-kira yang Ibu bisa mintai tolong? Iya, tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait ya Bu Ulfi. Di antara lain tetap Ibu Kepala Sekolah itu tetap yang utama, lalu rekan-rekan sejawat. Jika memungkinkan juga ada kolaborasi nanti dari orang tua seperti itu. Oke Bu Nisa, jadi kira-kira apa nih waktunya ini Bu? Insya Allah secepatnya minggu depan bisa langsung eksekusi. Baik, jadi minggu depan sudah mulai eksekusi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, semoga dengan adanya coaching tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nggih, bagaimana kabarnya Pak Jum? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Nggih. Ibu juga ya, Bu. Alhamdulillah Pak Jum. Nggih. Pak Jum, kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik ya. Ibu. Nah, dalam kegiatan coaching ini nanti itu ada 3 tahapan nanti yang akan dilalui. Yang pertama nanti pra-observasi, lalu yang kedua yaitu observasinya, lalu yang ketiga nanti pasca observasi. Ya kan? Nah, di tahap yang pertama itu nanti saya akan menanyakan kepada Pak Jum nanti tentang kompetensi apa nih, serta indikator apa yang akan digunakan pada praktik nanti. Dan yang kedua nanti pelaksanaan observasi. Nanti saya akan mengamati kegiatan Pak Jum ketika kegiatan coaching. Lalu untuk yang ketiga kan pasca observasi itu nanti Pak Jum akan merefleksikan setelah kegiatan proses coaching itu tadi, serta saya akan menanyakan kompetensi apa nih yang akan dikembangkan nanti untuk coaching selanjutnya. Betul? Yang pertama saya akan melakukan rubrik penilaian dulu ya Pak Jum. Nah, hal ini nanti dilakukan untuk melihat apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Nah, nanti Pak Jum akan hadir sepenuhnya, lalu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Lalu bagaimana nih si coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Jum sebagai coach. Nah, dan perlu diingat nih Pak Jum, coaching ini nanti kan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sekarang saya akan menanyakan tentang kompetensi Pak Jum. Kompetensi apa nih yang mau dikembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu tentang membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Siap. Nah, lalu berkaitan dengan kompetensi tersebut nih, indikatornya ini apa yang diinginkan sama Pak Jum? Indikator nanti yang saya harapkan nanti coaching dapat menemukan potensinya dalam menemukan solusi untuk permasalahan. Oke, Pak Jum, sekian untuk observasinya. Terima kasih. Selamat melakukan kegiatan coaching. Semoga sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jum. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ulfi? Alhamdulillah sehat Pak Jum. Pak Jum berikan kabarnya? Alhamdulillah saya tidak ada masalah apapun. Ya, Bu Ulfi, apa ada yang mau disampaikan, Bu Ulfi? Silakan. Iya, jadi saya kemarin menghubungi Pak Jum itu karena saya mau curhat Pak Jum. Oh iya. Iya, menyampaikan keluhan itu. Jadi saya itu merasa sedih gitu loh Pak Jum, karena ini apa ya, murid saya di sekolah Pak Jum. Ini kan saya diminta kepala sekolah untuk mengajar kelas 5. Dan di waktu kelas 4 itu saya punya murid 3 yang belum bisa membaca. Dan ketika ini nanti saya ikut ke kelas 5 mengikuti murid saya, itu tuh saya apa ya, ada beban tersendiri karena itu tadi murid saya belum bisa membaca. Jadi saya tuh merasa ada suatu waktu di mana saya tuh merasa gagal sebagai gurunya, sehingga kok setahun ini belum bisa istilahnya membimbing anak untuk bisa membaca gitu Pak Jum. Berarti tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang apa itu? Ini saya tuh pengen kalau ngobrol dengan Pak Jum, saya ingin bisa mendapatkan pencerahan atau solusi bagaimana ini, apa yang harus saya lakukan agar murid saya bisa segera bisa membaca gitu Pak Jum. Jadi menurut Ibu Ulfi nanti apa yang sudah saya tangkap tadi, nanti Ibu Ulfi akan membahas tentang kesulitan membaca pada anak tadi ya Bu? Iya betul Pak. Jadi menurut Ibu Ulfi nanti berkaitan dengan hal ini mungkin ada penyebabnya, mungkin anak tadi tidak bisa melaksanakan kegiatan membacanya dengan baik. Bisa disampaikan Bu? Iya, jadi kalau saya dari observasi atau pengamatan saya ya Pak Jum, selama saya mengajar itu anak tersebut di rumah itu Pak Jum memang tidak bisa belajar karena tidak ada yang bimbing. Orang tuanya itu dulunya sibuk bekerja di pabrik itu Pak Jum. Jadi berangkat pagi, pulangnya udah sore. Kemudian si anak ini juga masih punya adik yang kecil-kecil, masih punya 2 adik kecil-kecil. Padahal di rumah hanya ada mbahnya. Jadi kan
otomatis di rumah dia tuh kurang dalam ada yang nggak membimbing gitu Pak Jum. Otomatis kan dia nek belajar sendiri ya karena belum bisa membaca kan ya nggak bisa, makanya di rumah pun nggak belajar gitu Pak Jum. Jadi lebih ke faktor keluarganya menurut saya. Berarti yang saya tangkap ini berarti intinya anak tersebut bimbingannya terhadap dirinya dalam kemampuan membacanya masih kurang ya? Iya betul. Ya, kemudian mungkin ada penyebab lainnya Bu selain itu menurut Ibu, atau mungkin asumsi Ibu yang lain, atau mungkin dari apa yang disampaikan oleh keluarganya atau seperti apa? Penyebab lainnya itu tadi Pak Jum, karena di rumah memang tidak ada sosok yang istilahnya bisa untuk panutan ya untuk belajar, jadi anak tersebut ya sudah malas, kemudian sampai rumah ya hanya bermain itu, jadinya kan meskipun kalau di sekolah sudah saya ajari ya kalau di rumahnya tidak ada tindak lanjutnya dari orang tuanya kan ya tetap sama Pak Jum gitu. Berarti itu sudah melakukan apa saja Bu berkaitan dengan permasalahan anak? Jadi saya itu sudah ini Pak Jum, membimbing anak ya Pak Jum. Saya berikan buku Aisem itu Pak Jum, Islam Senang Baca itu dari jilid 1 sampai jilid 6 itu sudah saya berikan. Kemudian dalam pagi hari sebelum mulai pembelajaran untuk anak tersebut saya bimbing khusus untuk baca. Bahkan kalau perlu itu sepulang sekolah biasanya Pak Jum itu juga saya beri tambahan jam rakyat sedikit gitu ya Pak Jum, intinya untuk kembali membimbing anak tersebut membaca. Itu. Ya, berarti tadi Ibu sudah melaksanakan beberapa hal ya, termasuk yang pertama tadi memberikan bimbingan berupa menggunakan buku Aisem tadi ya. Kemudian yang kedua Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membimbing anak secara khusus. Kemudian ketika jam-jam sudah pembelajaran selesai juga sudah melaksanakan itu juga ya Bu ya. Iya. Kemudian ini ketika ada beberapa hal yang sudah Ibu lakukan, mungkin ada hal yang lebih Ibu condong ke mana dari beberapa hal tadi yang sudah Ibu laksanakan tadi yang untuk mendukung perkembangan anak dalam membaca tadi? Ini Pak Jum, tadi kan saya dari segi saya guys yang menggunakan Aisem. Nah, kalau saya melihat ini kan teman-teman yang lain kan sudah pandai membaca dan ada beberapa temannya itu yang juga tetangganya itu seperti itu. Jadi saya nanti akan ke ini menggunakan tutor sebaya Pak Jum. Dan di sini nanti rencana saya itu dalam tutor sebaya akan mengoptimalkan istilahnya seperti itu. Jadi di si tutornya nanti temannya nanti biar dia itu juga ada semangatnya. Saya itu ingin ini maksudnya memberikan piagam atau penghargaan pada tutor itu nanti biar dia ada semangat gitu. Jadi nggak sekedar mengajari enggak, tapi biar dia itu memang punya semangat dan nanti ketika dia bisa membantu temannya baca, dia akan mendapatkan piagam dengan predikat tutor seperti itu Pak Jum. Berarti tadi kan ada dua alternatif ya, yang pertama tadi dengan menggunakan Aisem tadi ya, kemudian yang kedua yang akan dengan lakukan adalah tutor sebaya dengan akan cenderung lebih ke tutor sebaya dalam mengatasi permasalahan ini. Kemudian ya setelah Ibu ini dapat menentukan apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan pembinaan pembelajaran tadi, kapan akan Ibu lakukan ini? Ini kan sudah masuk minggu pertama ya Pak, minggu pertama dalam pembelajaran, jadi insya Allah minggu berikutnya, minggu depan insya Allah sudah siap Pak Jum, saya eksekusi rencana. Berarti minggu depan kita sudah siap melaksanakan pembinaan tersebut ya Bu ya? Baiklah Ibu. Itu tadi berarti jenengan sudah punya gagasan solusi untuk mengatasi permasalahan membaca tadi ya Bu ya, dengan melaksanakan tutor sebaya. Kemudian minggu depan sudah siap action ini ya Bu ya. Siap. Iya. Jadi Ibu Lutfi tadi sudah mendapatkan solusi tersebut, nanti mudah-mudahan nanti akan dapat berjalan dengan lancar dan di akhir sisi ini Bu Lutfi. Menurut Ibu, setelah kita berbincang-bincang panjang lebar dari awal sampai akhir ini, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa lega Pak Jum, karena nanti saya sudah dapat pencerahan dari ide yang tadinya baru membimbing dengan Aisem. Tadi saya sudah kemudian teringat ini tadi ada rencana baru tentang tutor sebaya, mengoptimalkan tutor sebaya. Jadi saya sudah merasa lega dan sudah ada pencerahan apa akan saya lakukan seperti itu Pak Jum. Jadi sudah merasa lega, sudah mendapatkan solusi yang akan dilaksanakan di nanti ke depan.
kemudian berkaitan dengan ini nanti Bu, kita nanti bisa ketemu lagi ya Bu ya. Saya Siap. ingin melihat perkembangan dari apa yang sudah Ibu laksanakan. Iya. Begitu ya Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih. Hubungi lagi, Ya, Pak. ya, terima kasih Bu ya. Ya, itu tadi yang sudah kita laksanakan. Kemudian kita sudah di penghujung waktu ini Bu. Terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar. Apa yang sudah menjadi tujuan Ibu nanti dapat tercapai. Begitu ya Bu ya. Iya Pak Ya, Jun. terima kasih. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah akan Ibu lakukan nanti. Benar-benar nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya akhiri untuk kegiatan coaching pada siang hari ini. Akhirnya mudah-mudahan benar-benar kita nanti dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jun. Terima kasih ya Pak Jum atas kegiatan coachingnya yang sudah dilaksanakan tadi. Sama-sama, Bu. Nah, ini kita sudah melewati pra-observasi dan observasi. Nah, sekarang yang ketiga kita pasca observasi. Sebelum kita tutup, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Jum. Oke. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Jum setelah kegiatan coaching tadi? Terima kasih Bu, perasaan saya pada kegiatan coaching ini sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan percakapan dengan baik. Indikator-indikator yang saya harapkan tadi sudah dapat tercapai dengan baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Lalu yang berikutnya Pak Jum, berarti apa saja nih yang dilakukan Pak Jum saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Jum? Ya. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan melaksanakan alur cerita dengan secara berurutan dengan baik. Kemudian yang pertama sudah menentukan tujuannya juga, kemudian sudah menentukan identifikasi dan interaksi, kemudian berarti tentang tanggung jawab sehingga nanti coaching dapat menggali solusi dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih Pak Jum. Berikut saya sampaikan observasi saya nih. Yang pertama, kegiatan coaching yang dilakukan Pak Jum sama Bu Ulfi tadi sudah terlaksana dengan baik. Alur ceritanya juga sudah terlaksana. Jadi Pak Jum sudah berhasil nih menggali potensi dari Bu Ulfi sebagai coaching dan solusinya juga sudah. Lalu pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah diajukan oleh Pak Jum. Ya, terima kasih buat atas apresiasinya pada coaching yang sudah saya laksanakan pada hari ini. Nah, setelah diskusi ini, apa nih yang akan dilakukan Pak Jum? Oh iya, Bu. Saya akan lebih menekankan atau lebih mengembangkan diri saya untuk melakukan kompetensi yang sudah saya terapkan tadi. Nah, kira-kira nih, dalam mengembangkan kompetensi ini, Bapak itu memerlukan bantuan dari pihak lain kan tentunya. Nah, Iya, Bu. kira-kira siapa saja? Oh ya, nanti saya juga akan melibatkan terutama teman sejawat Bu di sebelah saya. Kemudian nanti juga saya akan melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah. Oke, gitu. Nah, kira-kira nih, eksekusi waktunya itu kira-kira kapan Pak Jum? Ya mungkin minggu depan sudah akan saya laksanakan. Oke, nah demikian Pak Jum pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga dengan adanya coaching ini nanti menambah manfaat untuk kita semua seperti itu. Jadi saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.